Ini, oh ya, direkam dulu. Ada Pak Sofi Bali, dari Bali, Pak. Halo, selamat malam, Pak. Di Bali sekarang jam berapa, Pak? Pak Sofi, Pak M. Sofi Zihan. Ada Ibu Merlin, ada Mas Ridwan, semuanya. Ada Pak Ujang, ada Bu Yuyun, semuanya. Kita langsung aja boleh, teman-teman. Jadi malam ini sifatnya nyantai, nggak apa-apa. Kayak Mbak Hini, silakan Mbak. Sambil ngomong boleh, sambil ngajar, nyimak aja. Silakan Pak Andika, silakan. Terima kasih sudah mau menyempatkan ikut menyimak di sela-sela aksi bukannya mengajar Pak Andika. Oh, Pak Doni Somi di Bali juga. Saya kebetulan ada saudari di Bali, Pak. Oke, kita mulai ya. Saya share screen aja. Jadi, tema malam ini kita fokuskan ke ini kelihatan ya, Medan kelihatan nggak Medan? Kelihatan ya? Ya, kelihatan Mas Rizal. Kita langsung aja, kita sip. Kita malam ini kita fokuskan ke bedah saham unggulan Profita. Jadi apa sih alasan Profita milih saham ABCD, saham ini alasannya apa, kemudian teorinya bagaimana dan sebagainya. Nah, pertama ini, oh ya teman-teman yang sedang di depan laptop, silakan sambil dibuka aplikasi posnya. Silakan sambil dibuka, biar kita sama-sama menyimak. Oke, yang pertama langsung saja, ini tanggal 2 Juli lalu. Tanggal 2 Juli lalu kami alert UNTR. Setelah sebelumnya kami sudah alert untuk jualan. Mohon ini ada sinyal lagi. Sudah 2 Juli beberapa hari sideway dan berhasil lepas paling ke bawah. Stokastik seminggu sudah di bawah banget. Yang tertarik beli atau cicil dulu silakan. Saat itu harganya 2400. Yuk kita langsung ke 2 Juli UNTR. Kita ke posnya ya teman-teman. Kita ke posnya. Bentar. Yes, kelihatan ya? Kelihatan teman-teman ya? Kelihatan Mas. Oke. 2 Juli itu mana 2 Juli? Bentar. 2 Juli cross line. 2 Juli. Oh ini. Nah, ini teman-teman. Nih. Nah, belinya itu apa di sini? Wait. Saya tandai dulu ya 2 Juli di sini ya. 2 Juli. Ini beli. Nah, saat ini beli. Alasannya apa teman-teman? Pertama, stokastik di bawah. Tadi ya. Beberapa hari sideway lepas balik ke bawah, stokastik seminggu di bawah. Yang tertarik beli silakan. Nah, ini kan sideway teman-teman. Ini kan beberapa hari sideway. Dan ini baru lepas balik ke bawah. Kalau saya itu senang kalau saham baru lepas balik ke bawah dan stokastiknya di bawah. Ini kan stokastik di 20. Nah, tapi tadi disarankan untuk cicil dulu. Boleh. Kita cek dulu doanya. Cek dulu doanya dari Tang. Ini kan turun nih. Nah, turun ya teman-teman. Turun. Saat turun itu ada apa? Kita cek doanya. Dari tanggal 3, ini tanggal 3 Juni sampai hari turunnya 1 Juli. 3 Juni, 1 Juli. UNTR 3 Juni, 1 Juli. Nah, ada small distribusi atau cenderung ke netral, kemudian asingnya masih netral. Tapi kenapa kok direkomendasi? Secara teknikal bagus dan gini teman-teman, waktu di sini saya cek itu asingnya masih cakep di sini daerah sini. Nah, biar enak ceknya kita juga bisa pakai stock chart. Kalau ini kan saya pakainya quick chart teman-teman. Kalau ini ada stock kemudian chart. Nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, ini teman-teman.
2 Juli ya. Nah, ini. Tadi belinya di sini, teman-teman. Belinya di sini tadi. Kita beli di sini, 2 Juli sini. Ini call out. Wait. Belinya tadi di sini ya. Nah, suruh beli ini di atas sini. Beli. Sebelumnya ini masih sideways. Aslinya cakep. Sideways, aslinya cakep. Saat turun pun aslinya masih cakep. Ini beli. Nah, tapi jebol support, enggak apa-apa. Yang kedua adalah, ini kan support, teman-teman. Ini support ya. Kita ketik aja support. Wait. Nah, support. Kemudian tadi kita share lagi sebentar. Tanggal 2 Juli, kemudian tanggal 25 Agustus, teman-teman. Nah, ini 25 Agustus. Nah, kelihatan ya, 25 Agustus. Saat ini ada di area support kuat. Ini, teman-teman, support 25 Agustus. Asing mulai akumulasi, stokastik di bawah. Yang tertarik beli atau tambah muatan, silahkan supportnya di sekian. Nah, ini kenapa dibeli? Di support kuat 25 Agustus. 25 Agustus tuh 25 Agustus. Nah, ini 25 Agustus ya. Ini ya. Ini ada rekomendasi beli. Wait. Nah, ini beli nih. Beli. Ini beli. Kenapa? Karena teman-teman, sini udah mantul support. Supportnya kan sini. Ini support 1, support 2, support 3. Udah 3 kali mantul support. Ini kan menarik. Ini support. Ini support. Oke. Kemudian ini juga mantul support juga. Ini support. Nah, support. Kalau kita garis tuh gini. Nah, gini loh teman-teman. Kelihatan ya? 3 kali nyentuh support. 1 mantul. 2 mantul. 3. Kira-kira seperti apa? Ini kita posisinya pasti itu seperti ini ya. Nah, waktu itu posisi seperti ini kurang lebih. Nah, 1 mantul. 2 mantul. 3. Nah, ini waktu di sini ini aslinya masih cakep. Stokastik di bawah. Nah, apa yang terjadi? Naik, teman-teman. Karena kan prinsipnya gerakan saham itu seperti bola bekel ya, teman-teman. Jadi saya melihatnya tuh seperti ini. Dari atas sini asing masih akumulasi, mantul pas support sini seperti ini, teman, kurang lebih. Mantul, turun mana? Mantul, naik, sini lagi, support lagi, mantul lagi, naik lagi, support lagi. Nah, kurang lebih kalau posisinya seperti ini nanti mau kemana? Turun, gini. Nah, 1 mantul, 2 mantul, 3 mantul lagi, 3 kali mantul. Mantulnya pas di support kuat ini. Ditambah di sini asing sudah akumulasi cakep saat sideways. Nah, begini. Yang mau beli silakan beli. Beli di sini 25 Agustus dan alhamdulillah naik. Asing masih cakep, stokastik di atas naik. Dan ini waktu di sinian ini juga kami alert lagi, ini centil. Jadi selamat teman-teman yang sudah average down atau beli waktu 25 Agustus ini. Naik lumayan signifikan. Dari harga 20 ribuan sampai ke 26.000. Oke, itu ONTR. Ada pertanyaan teman-teman? ONTR? Ada ya? Ada chat nggak? Ada yang nge-chat ya? Ada ya? Oke, bisa teman-teman kalau mau nanya langsung di chat atau angkat tangan, nanti kita jadikan panelis. Ini udah ada 1 orang jadi panelis, Mas. Yang angkat tangan ini siapa? Mas Doni Siombing. Nah, ini saya jadikan panelis. Monggo kalau mau langsung diskusi. Biar ini kan bukan forum resmi. Jadi santai saja. Santai saja.
Saja. Ya, itu. Nah, ini kemarin ada yang japri, Mas, terima kasih UMTR-nya. Gitu. Sama-sama. Karena memang seperti yang pernah di-share di ruang diskusi beberapa pekan lalu, ini secara risk reward kan menarik juga. Dekat support. Jadi belinya itu dekat support. Kalau ini jebol support lagi ke sini, ke bawah sini, ya terpaksa CL. Tapi alhamdulillah ini udah 3 kali mantul support kan bisa dikatakan support buat sebelah sini. Nah, jadi teman-teman kalau misal nemuin yang seperti ini, cakep teman-teman. Nah, seperti Elsa ini, Elsa contohnya ini bisa dikatakan weighted, pakai yang satunya aja ya, pakai quick chart aja. Pakai quick chart. Nah, yang mantul support. Nah, ini Elsa di sini ini mantul support, teman-teman. Ah, ini sorry. Wait. Ini aja ya. Nah, ini mantul support, teman-teman. Elsa ini mantul support. Supportnya sini. Horizontal. Nah, ini udah di support kurang lebih sekian sini. Nah, ini support Elsa. Kemudian Pegas. Jadi deket support di sini, deket support sini Pegas. Jadi soal pergerakan macam ini tuh nah, gini tok teman-teman. Turun, mantul support, naik lagi. Turun, mantul support, naik lagi. Itu gini-gini tok teman-teman. Nah, gini-gini tok. Gini-gini tok. Dan sebagainya. Cuman gini-gini tok teman-teman. Supportnya sini. Menarik. Belinya pas support. Secara risk reward menarik. Beli di sini, mantul lagi, naik. Turun, mantul lagi. Sekitar sini aja. Support sini aja. Itu semacam UNTR. Kalau MSU Mas hari ini naik. Kemudian bagaimana dengan Demas? Mas, kalau nggak salah hitung sejak downtrend bulan Mei, Profesor sudah sebagai menyebut di Telegram apa yang membuatnya masuk proses downtrend. Satu, terima kasih. Pilihan saham yang sekarang yang sedang didiskusikan berdasarkan indikator aja, terus doa juga ya Mas. Oke, untuk Pak Supri dulu ya. NS All Shop. Oke, apa itu HMSP? HMSP. Nah, ini contoh sudah mantul support teman-teman. Kalau dilihat secara ini ya, secara chartnya ya. Lihat chartnya, ini gimana, menarik nggak? Lihat aja langsung ini udah support ini udah set. Nah, udah. Jadi secara teori support resisten udah ini, beli aja pas ini. Ini kok mantul sini, terus mantul sini, terus beli aja daerah ini dekat support sideways, stokastik di bawah. Stokastik di bawah ini udah di bawah 20. Stokastik di bawah 20. Beli, naik, turun lagi. Nah, ini support. Sampai sini, naik lagi dikit. Kemarin mantul lagi sini. Nah, secara ini versi saya, secara teori arahnya itu ini mirip seperti Pegas tadi loh, teman-teman. Sini. Mungkin akan sini lagi, mungkin ya, teman-teman. Kenapa? Karena waktu di sini stokastik pun sudah di atas. Ini stokastik sudah di atas. Pas di atas, stokastik sudah di atas. Ini stokastik di atas, dan sebagainya. Gitu, teman-teman. Ini HMSP. Tapi kembali lagi, cek lagi doanya. Kalau nggak salah ini asingnya baru kemarin aja masuk. Gitu, terus. Cek sekalian aja, Mas. Cek doanya sekalian HMSP, Mas. Siap. Sekalian. Siap. Nah, ini kalau misal pakai yang ini tuh, nah, asing baru masuk kemarin. Ini asing ya, teman-teman. Merah asing jualan, hijau asing beli. Ini kalau biar cepat, oh, asingnya hijau-hijau semua, wah menarik. Asingnya merah-merah semua, wah nanti dulu. Terus kita cek per periodenya, teman-teman. Kita ke satunya lagi. Ini waktu turun, saya cek dari sini ya.
tanggal 8 September sampai 20 September. 8 September sampai berapa nih? 20. 20. Saat turun periode tersebut masih ada distribusi ya teman-teman. Kita fokus ke top 3 atau top 5 dulu aja. Nah ini ya, udah kelihatan ya. Saat turun ada distribusi, asingnya pun walaupun top buyer-nya beli tanpa jual, tapi saat turun asingnya juga jualan. Itu periode tersebut. Kemudian saat naik 21 September sampai hari ini. 21 September sampai hari ini kemarin. Nah, ini masih ada distribusi teman-teman. Baru 2 hari ini. Satu. Tadi ada yang beli tanpa jual bulat ya Mas, kalau nggak salah Mas? Ada. SH waktu turun narik 75.000 bulat narik. Walaupun masih udah mulai ada tanda sopir masuk berarti ini ya. Yes, masuk walaupun ini ya distribusi, tapi top bayarnya tadi 75.000 bulat tanpa jual. PD ya. Beli segitu. Oke, HMSP gini ya, teman-teman. Mana tadi? HMSP. Kemudian Demas kurang lebih ada 10 kali. Nah, Mas, bentar Mas. Yes. HMSP itu kalau nggak salah chartnya itu mirip awal-awalnya Pegas. Coba dicek Pegas deh. Oh ya betul. Pegas. Setuju. Cek Pegas. Nah, nih. Itu kan ini mirip. Awal-awal Pegas sama kan, mantul sampai 2 kali di situ kan. Betul. Mantul gini. Ya. Betul, mirip. Ya siapa tahu nanti sopirnya sama. Yes. Tapi menarik kalau ini di sini juga masih ada gap di 1.300-an. Masih ada gap juga. Oke, terus Demas 10 kali. Teman-teman. Apa tadi Pak? Terima kasih Pak pertanyaannya. Wah, terus MSP-nya. Sebentar, Kevin, sebentar, Pegas, SKT, sebentar. Pak Jion, bagaimana Mas? 10 kali pas downtrend. Demas itu saya kebetulan ngikutin Pak. Saya tuh ngikutin Demas Pak. Demas itu sejak ini saya pakai ini aja nih. Asingnya tuh CG. CG itu waktu Februari kalau nggak salah, Februari tangan itu masuk banyak. Nah ini dia. Segede di sini Pak. Tapi harganya belum kemana-mana, cuma di sini aja. Ini CG semua nih. Ini dari Januari, benar ya? Januari atau awal Februari sampai Maret akhir 2 bulan. Ini aku masih gede sini, di harga sini. Sering CG beli tanpa jual. Waktu sini CG belum belanja lagi dan belum jualan. Oke, kita cek. Sebentar. Kita cek DMAS waktu satu ini ya. Mana ini deh. Mas lain. 1 Februari sampai akhir Februari Maret. 31 Maret. Kita cek dulu Februarinya. MAS Februari 1 sampai Februari sampai 1 Maret. Nah, ini ya, ini all-nya ya. Asingnya gede. Beli banyak. Terus waktu tanggal 31. Lihat nih Pak. Monggo. Ini loh Pak. Ini loh Mas Pak Jion dan teman-teman. 1 Maret belum Mas? 1 Maret. Oke, 1 Maret.
per 1 Maret. Nah itu loh. Nah, ini teman-teman. Ya oke, yang keluar 1 juta lot, tapi kan yang masuk 4,5 juta lot tanpa beli, tanpa jual. Beli tanpa jual, CG. Di rata-ratanya harganya di 240-an. Beli tanpa jual segini banyak. Jomplang banget sama yang lain. Ini mentok 600 top 2-nya. Nah, pada saat Maret ini all-nya overall gimana? Masih akumulasi. Nah, Maret ini kita lihat chart-nya teman-teman. Maret. Nah, sip. Dari sini ini sampai akhir kan nggak kemana-mana. Dari sini sampai sini harganya belum kemana-mana. Padahal ada 4, juta lot. 4,5 juta lot. Beli tanpa jual dari CG. Dan di sini banyak sekali jualan CG. Kemarin waktu antrean. Gitu teman-teman. Itu teman-teman. Memang sempat jebol support ya. Ini kan support nih. Bentar teman-teman. Ini support nih. Support. Set jebol sini. Ini sideway lagi. Support lagi. Jebol lagi. Nah, ini balik lagi. Ini balik lagi teman-teman. Di area supportnya. Naik, balik lagi. Nah, itu teman-teman. Yang seperti tadi saya katakan, saya suka ngikutin candle yang nyentuh Bollinger bawah, terus lepas, terus hijau. Seperti ini, satu. Lumayan ya. Nyentuh lagi Bollinger bawah, terus hijau. Stokastik di bawah. Nah, lihat. Enak. Selagi nyentuh Bollinger bawah, lepas Bollinger bawah dan hijau. Lihat. Di bawah. Jadi Stokastik di bawah. Enak ya. Stokastik di bawah. Lepas Bollinger bawah, hijau, stokastik di bawah. Lepas Bollinger bawah, hijau, stokastik di bawah. Ini juga lepas Bollinger bawah, hijau, stokastik di bawah. Enak. Walaupun di sini teman-teman mungkin udah kena CL atau nyangkut, tapi selama makanya kami di channel beberapa kali pakai money management dengan bijak ini, biar saat ada timing beli menarik seperti ini, bisa average down. Atau kalau di sini memang sudah disiplin support CL, ada timing masuk lagi, beli lagi. Sekarang sudah di sini. Nah, teman-teman, ini secara teori, teman. Kalau sudah nyentuh Bollinger atas, biasanya itu seringnya akan ikut gerakannya. Kebalikannya Bollinger bawah. Candle nyentuh Bollinger bawah, akan ikut gerakan Bollinger-nya. Bawah. Bollinger bawah, ikut ke bawah. Bollinger atas pun sebaliknya. Nah, secara teori nih, semoga mendukung ya. Bandarnya baik ya. Ini sudah nyentuh Bollinger atas. Coba cek di Mas, kalau nyentuh Bollinger atas berapa? 1, lumayan lah, naik berapa hari. Nyentuh Bollinger atas, naik lagi, dan sebagainya. Ini nyentuh Bollinger atas, naik, ikut Bollinger-nya. Itu kan secara teknikal dan berdasarkan histori. Tetap positif doanya. Gitu teman-teman. Itu Pak Jion. Menambah sedikit Mas Rizal. Silakan Pak Pur. Mas Pur. Terima kasih. Nah, Ya. izin menambah dikit. Ini jadi ini Mas Rizal tadi ngomongin Bollinger, saya menambahkan. Jadi kalau di channel pernah kita bahas istilah mulut buaya, ya Mas Rizal ya. Betul. Nah, ada istilah mulut buaya. Jadi teman-teman, saya ini biar Mas Rizal yang ini. Jadi teman-teman, kalau Bollinger sudah mulai menyempit, ini menyempit ya. Bollinger mulai menyempit, gitu kan? Ya buat tambahan ya buat menyempit ini ya. Menyempit ini mau Bollinger sudah mulai menyempit, gitu kan? Kemudian dia naik. Kemudian Bollingernya membuka. Dilihat kemana si candle itu ngikut. Nah, kalau yang Mas Rizal tunjukkan itu, yang barusan Mas Rizal tunjukkan yang Agustus awal Mas Rizal, itu kan begitu habis menyempit Bollingernya, ya kan? Bollinger menyempit, kemudian Bollinger membuka, candle ikut candle bawah. Biasanya dia akan lama kegeret bawah. Itu berapa hari itu? Itu ada 5 hari kenyentuh Bollinger bawah. Seminggu itu. Nah, seminggu nyentuh Bollinger bawah. Dia turun terus gitu kan. Nah, itu sebaliknya saat Bollinger nutup, pas buka candle ngikutin
ke atas, ini contoh yang terakhir. Nah itu kan nekuk itu, habis menyempit berapa hari menyempit tuh Mas? Itu menyempit 4 hari kalau nggak salah. Ya 4 hari, 5 hari 4 hari. Nah itu, begitu menyempit, Bollinger buka, candle ikut nyentuh atas, teorinya ini akan naik lebih, didukung dengan ada keterangannya, didukung dengan volume. Ya perhatikan volumenya sekarang, Dimas. Nah tinggi. Jadi pada saat Bollinger menyempit, jadi ini salah satu tips untuk Bollinger. Jadi tips Bollinger, saat Bollinger menyempit, perhatikan, nanti lihat saat dia buka, candle ikut kemana. Saat Bollinger menyempit, candle Bollinger buka, candle nyentuh ke atas, ada volume, mestinya secara teori ya, secara kebiasaan, nah gitu, polanya dia nggak cuma sehari naiknya. Berarti ada potensi dia masih akan naik lagi beberapa hari ke depan, Dimas. Itu teman-teman. Dengan catatan, ada catatannya lagi. Apa itu? Doanya sudah dicek. Nah, Mas Rizal juga doanya tuh. Dan jangan salah, ini yang ada nanya tadi malam tadi sore apa kemarin sore ya, ada yang nanya, Mbak Elsa. Nggak tahu sekarang ikut apa nggak Mbak Elsa dari Medan. Gitu kan? Dia bilang gitu kan. Mas ini kok naik ya, padahal nggak ada akumulasi. Saya bilang, ya kayak ini saya bilang, Dimas gitu kan, coba cek. Dari Maret udah naik tinggi, udah ada akumulasi besar. Nah, jadi teman-teman tolong perhatikan, yang disampaikan di Profita itu bukan trading harian yang jelas. Kita lebih ke swing trading. Nah, apa namanya, ada, ini dicatat ya, diingat-ingat dicatat. Ada satu kondisi yang DO punya, dominan owner punya, kita nggak punya. Apa itu? Bukan informasi. Kalau informasi mungkin kita bisa punya teman yang kerja di dalam misalkan. Tapi apa? Waktu. Betul Mas Rizal ya? Waktu. Jadi contoh, DO belanja dari bulan Maret, bulan ketiga, sekarang bulan 10. Berapa itu? Berarti sudah 7 bulan. Gitu kan? Mereka santai saja. Gitu. Mereka santai. Lah kita 7 bulan nggak profit, panas. 7 bulan minus, panas. Gitu kan? Nah, itu bedanya teman-teman. Nah, malah repotnya nanti baru dalam 7 bulan baru naik 5% jual. Nah, gitu kan? Nah, itu. Jadi itu ada satu nih, itu yang saya tambahkan sih itu aja. Terus tadi Mas Rizal menambahkan ngomongin jebol support, ya kan? Jebol support itu Mas Rizal tadi bilang enggak perlu CL itu bebas. Tapi perhatikan saat jebol support, stokastik di bawah dan volume kecil, kalau menggunakan money management yang bijak itu justru bisa di average down kalau menemukan sinyal beli selanjutnya. Kayak tadi lepas Bollinger hijau, nah itu average zone. Dengan catatan pada saat jebol support, stokastik di bawah, volume kecil. Itu aja sih Mas Rizal. Yes, Mas. Teman-teman kalau mau ngobrol boleh, kalau berpendapat boleh, silakan. Silakan. Terus Mas Pur nambahin lagi ya. Yuk. Ini buat ayem-ayem, buat bikin tenang. Nah, ini teman-teman di sini tuh di MAS tuh masih ada gap 264, sorry. 264 teman-teman. Dan sekarang masih 202, gap 264-nya belum tertutup, teman-teman. Wah, ini berarti masih ada potensi ke sini. Entah kapan. Bukan pom-pom ya. Tapi secara ya itu tadi polanya setelah saham tuh ada gap up atau gap down, beberapa hari setelahnya atau beberapa minggu, beberapa bulan itu akan ditutup teman-teman. Contoh kayak BRI dulu tuh ada gap di mana ya? Mana ya? Ini BRI ada gap nih teman-teman. Ini gap ya. Ini gap ya. Ini gap up. Gap up. Ini gap up 4.400, closingnya besoknya loncat gap up 44. Naik. Nah, pas di sini itu gapnya ketutup, BRI tutup. Nah, tutup gap.
Seperti tadi Pegas juga. Semangat lagi ya, kemarin ya. BRI, nah ini lagi nih. Ini gap lagi teman-teman. Ini gap lagi, gap up ini teman-teman. Kelihatan ya? Tanggal berapa nih? 4 Agustus. Kemudian 4 Agustus itu close-nya di harga 38.50. Sedangkan besoknya 5 Agustus harga low-nya itu 3.900. Ini high-nya 38.50. Masih ada gap 50 poin di sini teman-teman. Gap up, besoknya ditutup turun. Nah, ditutup ini ketutup teman-teman gap-nya. Dan sebagainya. Sama seperti DMAS, secara pola, secara kebiasaan berarti tinggal nunggu untuk tutup gap di 264 sini. Ini waktu pembagian dividen teman-teman. Bagian dividen. Ini itu come date, ini ex date. Nah, saya langsung dibanting ini 6% minus ARB. Nah, dan di sini menyisakan gap. Tinggal tunggu waktu saja, entah kapan. Dan lagi DMAS itu masuk di 10 besar emiten di BRI yang pembagian dividennya itu gede. Terakhir saya pernah dapat tahun berapa ya? Setahun yang lalu itu 9%. 9% itu di Desember. Di Julinya 7%. 2020 kalau nggak salah. Desember 9%, Julinya 7%. Gede ini Mas. Gitu teman-teman. Gitu Pak Jion. Siapa lagi nih? Wah, banyak banget teman-teman. Alhamdulillah rezeki PGS dan WSKT. Alhamdulillah setuju MSP-nya. Ini untuk trading ya Mas, not for investasi. Trade sebenarnya saya banyak beberapa japri. Mas itu sebenarnya di alumni untuk swing atau untuk trading sih Mas, atau untuk investasi gitu. Kalau saya jawab tergantung niat, secuannya. Kalau misal kita beli UNTR misalnya kayak tadi kan, nah UNTR. Oh, ini udah UNTR. Oke, UNTR. Beli di sini 19.000. Kita target resisten dekat aja di sini. Ini kan resisten dekat sini. Udah 20.800 sampai sini. Oh, udah nyampe resisten. Nah, silakan kalau mau dijual. Yang penting kan profit, jual profit. Nah, kalau gini udah nggak ada, itu buat apa Mas? Ya kalau mau buat swing seminggu cuan nyampe resisten. Kalau di hold lama malah sampai sekarang. Gitu teman-teman. Jadi kalau saya Mas itu untuk trading atau investasi secuannya Pak. Gampangnya itu secuannya Pak, seprofitnya aja. Yang penting disiplin support, masuknya ada alasan, ada dasarnya. Masuk misal di support plus doanya bagus. Kalau saya nomor 1 doa. Kalau kami tim Profita. Oke, next apa lagi ya? Lagi tadi bentar. Pilihan saham sekarang yang sedang didiskusikan berdasarkan indikator aja plus doa juga ya Mas. Betul, doa juga dan indikator. Karena saham yang diakumulasi itu belum tentu besoknya naik. Bisa jadi seperti di Mas tadi, Maret gede banget akumulasinya tapi sampai sekarang turun. Ada juga yang UNTR di sini, atau kita lihat tadi di sini tuh asingnya gede ya teman-teman. Sebentar. Nah ini UNTR. Nah teman, Bapak Ibu, ini loh, ini asingnya gede di sini, akumulasi, tapi harganya naiknya segitu-gitu toh. Di sini pas turun masih ada akumulasi loh, net buy. Di sini baru jualan. Nah, di sini ternyata akumulasinya di sini, pas naiknya di sini. Sama dibanding akumulasi asing lagi, begitu. Gitu, teman-teman. Jadi dikombinasikan, oh kalau bisa, bagus nih, akumulasi bagus. Kita ikutin dulu. Kalau pas secara teknikal bagus, masuk. Misal stokastik di bawah, lepas Bollinger dan hijau, pas Bollinger bawah dan hijau, tarik. Oke, gitu. Pak Jion, masukan untuk Telegram Profita untuk menambahkan jangka waktu perkiraan trading, swing, atau invest di tiap rekomendasinya. Terima
Wes, masukan bagus. Terima kasih Pak Jion, kami terima. Besok akan kami coba ya. Kami coba terapkan. Oh ya, ini cocok untuk trading itu ya. Boleh. Soalnya dulu pernah juga untuk fast trade gitu. Tapi khawatirnya waktu pas fast trade, teman-teman ada yang ayo keluar, teman-teman masih sempat masuk nggak, masih masuk gitu. Tapi besok ini masukan bagus Pak Jion, terima kasih Pak Jion. Oke, sip. Bu Merlin, izin Pak Pur, maksudnya volume kecil, volume jualnya Pak. Volume kecil ini Mbak Marlin. Wait. Oh, ini Mas Doni Siombing sambil nunggu. Jangan trading saham gorengan, Mas. Insya Allah di Profita tidak pernah rekomendasi saham gorengan ya. Semua saham itu digoreng sebenarnya. Cuman kita cari yang sopan-sopan saja. Begitu Mas Doni Siombing. Coba di track recordnya, kan di track recordnya Panin itu. Jadi gini, teman-teman bisa lihat kenapa kok kami kalau ngasih kode itu nggak pernah berdiri sendiri. Kecuali yang baru ya. Itu mesti selalu reply rekomendasi sebelumnya supaya teman-teman sambil belajar sebenarnya itu tujuannya itu sih. Jadi teman-teman bisa ngeliat oh ini dasarnya apa, oh ini itu gitu sih. Dan kami sekali lagi juga bukan yang kami share itu saya sampaikan tadi udah saya sampaikan bahwa yang kami sampaikan jadi ini Mas sekalian juga masukkan untuk ini sebelum jawab Mbak Merlin ya Mas Rizal ya. Siap. Jadi untuk Mas Jion, jadi di Profita itu lebih fokus ke nanam sayur, nanam padi lah, swing. Kita lebih ke swing bukan trading harian. Yang jelas bukan trading harian Mas. Begitu Mas Jion. Kecuali kalau kami kasih kode khusus. Misalkan sering tuh cocok untuk fast trade, nah itu beda kasus. Hanya itu toh. Kalau selebihnya berarti itu bukan buat swing Mas Jion. Jadi karena kenapa? Karena tipikal Profita seperti itu. Saya nggak mungkin tiap hari mantengin laptop gitu kan. Nggak tiap hari saya mantengin laptop gitu kan. Teman-teman tahu pekerjaan utama saya gitu kan. Nah, pekerjaan utama saya nggak tahu di mana, di Panin apa di Profita ini Mas Rizal. Kayak gitu kan. Nah, atau mungkin ikut Mas Kemal Abdau sekarang. Sekarang ada Mas Kemal nih. Jadi gitu ya. Jadi gitu Mas Jion. Jadi channel Profita itu lebih ke nanam padi atau nanam sayur kecuali ada keterangan fast trade. Berarti itu saham fast trade atau sekali harian. Begitu Mas Jion. Dan itu sudah berulang kali kita sampaikan juga di channel. Begitu. Semoga menjawab Mas Jion. Terima kasih. Terima kasih Mas Pur. Merlin ini kalau dari Mbak Merlin itu kalau nggak salah perawat juga dari RSPAD kalau nggak salah ini Mbak Merlin ini. Betul Mbak Merlin ya? Lanjut Mas Rizal. Oke. Mbak Merlin. Maksudnya beli kalau di pos ini maksudnya volume merah itu berarti ini ada tekanan jual sekian. Kalau hijau ada aksi beli sekian. Nah maksudnya tadi Mbak Merlin volume kecil jualnya Pak, total transaksinya Mbak. Kalau saya Mbak, kalau misal tinggi merah skip berarti banyak yang jualan. Tinggi merah skip. Kalau tinggi hijau menarik. Contoh, nah ini Pegas waktu ini volume tinggi hijau. Ini saya kasih garis kuning ya atau MA20 ya. Kalau saya pakai ini batas minimal volume dikatakan, menarik volumenya gede saat volume hijau dan nembus MA20 atau garis kuning ini. Ini menarik. Nah, ini menarik. Volume gede, menarik. Kalau seperti ini turun, tapi volume kecil. Yang jualan dikit, yang jualan dikit begini. Masih aman lah sebenarnya di cap dikit. Gitu Mbak Merlin. Oke, dan analisa hariannya makasih. Siap Pak Andika. Keren. Pak Andika, tolong tambahin analisa saham gocapan dengan fundamental baik. Kami pernah KPAG, pernah. Kemudian pernah dibahas ya KPAG.
pernah kami bahas, kemudian WOWS pernah kami bahas ke channel. Sekarang lumayan naiknya. Terima kasih masukannya teman-teman. Jangan tergiring sama gorengan mas. Siap mas, maksud saya straight. Oke. Udah ya. Oke. Wim. Oh Mbak Aan, Wim. Satu lagi ya. Habis ini kita lanjut ke jagoan dunia Wim. Ini Mbak, ini Wim. Itu menarik. Bollingernya sudah menyempit gini. Kayak yang dijelaskan menyempit. Tinggal nunggu kayak gininya. Nunggu ke atasnya. Secara kalau lihat kita buka chart, wih ini enak nih, tinggal nunggu bollingernya kebuka mulut bahaya enak, ini udah enak. Nah akhir-akhir ini volume mulai tinggi, mulai banyak. Kalau ini kan banyak aksi jual nih, tinggi merah dijual. Skip dulu, tunggu dulu, sabar dulu, nungguin ini udah menarik. Dan ini sebentar saya tambahin lagi moving average-nya. MA5-nya. Nah, ini untuk WIM MA5. Ini secara teknikal MA5 istilahnya Mas Pur ini ciuman dengan MA20. Wah. Mantap. Ini gampang diingat loh. Tapi memang ini gampang diingat, ciuman. Maksudnya nempel. Ini MA5 nempel MA20. Apur suka tuh kalau ciuman-ciuman itu. Aduh, jadi bayangin Mas Pur ini. Nah ini Mas Kemal ya. Nah ini MA5 ciuman atau nempel. Nah biar gampang diingat itu ciuman ya. MA rendah ciuman dengan MA yang lebih tinggi, cakep. MA5 20 nempel nih. Ini cakep. Kalau sampai MA5 berhasil nembus MA20 ini makin menarik teman-teman. Tapi kembali lagi ke doanya. Volume. Kita cek dulu saat volume juga ini kecil-kecil, imut banget ini. Ini imut masih imut. Nah, gitu. Cek lagi. Tapi secara tinggal udah menarik. Berarti kalau ciuman, kalau nempel itu ciuman Mas Rizal. Kalau bisa tembus berarti ML betul. gitu. Waduh. Bosone. Mbak Intan Rangguyu loh. Bisa jadi Mas. Mantra-anyar masih jaim Mas. Oke. Next. Tapi teman-teman dengan catatan kalau misalkan itu motong atau apa istilahnya ya, motong tuh apa? ML Mas, ML, motong aja lah. Nggak enak sama Pak Ustadz, ada Pak Ustadz Kemal Abdau, nggak enak itu. Itu harus diiringi dengan volume teman-teman. Jadi bayangkan kalau kita punya apa ya, teman-teman bayangkan punya jet gitu kan, punya rudal tuh mau nembus mau nembus atap gitu kan. Jadi rudal tuh nggak akan kuat kalau nggak punya tenaga gitu kan. Nah tenaganya itu volume. Ya, jadi tenaganya kalau di kelasnya Profita itu kita analogikan seperti rudal itu nembus lantai, nembus atap. Nah, nembus atap. Semakin tebal atap itu harus diiringi volume gede. Jadi tadi kasus WIM itu ada beberapa kemungkinan, Mbak. Tolong kembali ke WIM Mas Rizal. Tolong kembali ke WIM Mas Rizal. Yes. Wah, ini kayaknya kalau ngomongin saham ini seru Mas Rizal. Minggu depan udah Mas Rizal. Malam ini cukup di sini Mas. Nanti minggu depan bikin lagi Mas. Udah, slide-nya untuk besok lagi Mas Rizal. Oh, siap. Oke, berarti kan Mbak tadi siapa yang nanya? Mbak An ya. Kasus WIM ini ada beberapa hal yang bisa nantinya menjadi indikator beli. Yang pertama, apabila nanti MA5 motong MA20 di Zoom Mas, tolong. MA5 motong MA20, nah itu udah ciuman dengan diiringi volume di atas MA20 yang warna kuning, kurva kuning volumenya. Nah, itu. Itu kemungkinan pertama. Ya, kemungkinan pertama itu. Nah, kemungkinan kedua, apabila nanti si WIM ini bisa break atau bisa jebol resisten sideway-nya. Ada berapa Mas Rizal sideway-nya itu Mas Rizal? Ya Mas, sekitar wait.
lagi 500-an Mas. Ya, 500-an. 520. 500 berapa? 520 terdekat apa ini Nah, juga. kalau mampu break sekitar 520 gitu kan, 520 diri volume cakep. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga akan cakep bila Bollinger membuka candle nanti ngikut mulut atas. Mulut buayanya buka, candle itu ngikutin Bollinger atas, itu menarik. Nah, jadi gitu Mbak An. Nah, nanti kalau sampai itu buka candle nyentuh Bollinger atas kayak tadi apa? Dimas ya tadi kalau nggak salah ya. Dimas ya. Nah, itu. Tuh, dengan catatan ini saya anggap doanya bagus ya sebelumnya ya. Karena kalau saya itu sangat percaya saham itu digerakkan, digoreng. Pasti ada sopirnya gitu kan. Nah, yang penting sopirnya sudah ada di mobil ini, di bis ini. Nah, masalahnya time frame atau ngecek doanya itu jangan cuma seminggu 2 minggu, mungkin bisa 6 bulan, bahkan mungkin bisa setahun gitu loh. Kayak tadi Dimas yang bisa beli bulan Maret sampai sekarang masih belum ada distribusi, nah itu seperti itu, contoh seperti itu. Jadi untuk WIM kesimpulannya adalah menarik, tinggal kita nunggu 3 hal. Yang pertama MA5 atau MA20 ada volume beli. Yang kedua break atau mampu jebol resisten sideway beli dengan volume. Yang ketiga nyentuh Bollinger atas beli. Catat Mas Rizal, ini menarik ini. Ya, bisa masukkan itu. Begitu Mbak An, semoga puas. Maaf saya bukan alat pemuas. Semoga jelas. Mas Rizal, Mas Kemal suruh ngomong Mas Rizal. Oh, Mas Kemal, monggo Mas Kemal ada yang bisa Mas Kemal tuh harus kasih kesempatan speak. Mas Kemal punya jagoan apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya dari awal bulan nabung Adi, hari ini terbang. Alhamdulillah. Terus saya tadi lihat hari ini kan juga di-update itu kan di channel Profita, karena kalau di channel Profita ini saya senangnya memang ini mainnya tuh yang jangka panjang dan aman gitu. Jadi deg-degan ini rasa tiap hari. Tidak perlu lihat per menit, per jam. Ya walaupun saya ada juga akun yang buat trading harian, tapi memang ini kayak ya bener-bener real invest tuh kayak gini, nanam jati katanya Pak Pur kan, nanam jati yang kalau enggak yang nanam yang bulanan itu padi, yang targetnya kan tahun baru Januari kan kayak rumah baru. Pak. Wah, mantap. Ya seperti itulah, saya senang sekali belajar sama Pak Purnomo, sama Mas Rizal terutama. Ya ini pengalaman baru buat saya. Sama Mbak Intan nggak Mas? Iya juga Mbak Intan yang membantu semua pengurusan dokumen, sangat terbantu sekali. Tapi intinya adalah ya ini saya nikmati perjalanan karena saya mulai ini juga baru Juli ya, belum lama. Juli, Agustus, September. Kalau dihitung yang trading yang swing atau yang investasi ini alhamdulillah cuannya lumayan, tapi kalau yang trading masih minus portonya, tapi ya enggak apa-apa, namanya pelajaran kehidupan. Mantap. Ini kalau dari awal bulan kemarin udah cuannya 220% ya, mantap Mas Kemal. Jagoan benar. Januari rumah baru. Mantap. Ini apa namanya? Ini Adi ini kalau versi Profita belum ada sinyal jual nih. Karena meskipun lepas Bollinger belum ada lepas dan merah 2 hari berturut-turut. Yang tarsannya lepas dia. Masih pegangan. Masih pegangan dia. Tangan satu masih pegangan dia. Kecuali kalau lepasnya 2 gitu kan baru dia turun. Yes. Oke, terima kasih Mas Kemal, Mas ya gitu, terima kasih Pak Pur, Mas Rizal, Mbak Intan. Sukses kabeh. Amin. Terus tadi ada yang tanya BFIN, ada yang tanya BFIN. Oh, BFIN ini asingnya cakep loh Mas. Asingnya cakep. Stokastik udah di bawah. Dari udah semingguan di bawah.
Kemudian, nah ini masalahnya secara teknikal dia tuh candle-nya nyentuh Bollinger bawah, ada potensi akan ngikut Mas. Tapi mudah-mudahan nggak lama ya, nggak seperti ini. Ini sekarang itu besoknya naik, mudah-mudahan nggak lama ya. Ini nyentuh besoknya naik. Kalau besok hijau, ini cakep, menarik. Stokastik di bawah. Asing, sebentar, asingnya PFIN. Nah, ini teman-teman. Oh ya, nah ini teman-teman. Asingnya, walaupun candle merah-merah, asingnya rutin masuk. Asingnya rutin masuk. Jadi masih ada akumulasi. Waktu harga di sini asing akumulasi, stokastik di bawah, dan secara teori candle nyentuh Bollinger bawah. Kemungkinan kalau closing di bawah harga low hari ini low-nya kan 945 ya teman-teman, ini di sini ya. Nanti harga low, high, low. Low-nya hari ini 945. Kalau closing besok close di bawah 945 ya udah confirm downtrend. Mungkin diamankan dulu. Itu teman-teman, karena waktu di sini tuh udah mentok resisten. Naik mentok resisten turun, naik mentok resisten turun, naik lagi mentok resisten turun. Gitu. Nah, oke, gitu. Kemudian Jangan lupa yang berikutnya. Mas Rizal tadi nih, masalah Bovin. Coba Mas, chartnya Mas. Oke, siap. Wait. Nah, karena Bollingernya sudah, chatnya sudah nyendut Bollinger, asing sudah masuk. Saat besok lepas, hijau itu bisa masuk untuk ngambil untuk jangka pendek. Yes. Nah, untuk jangka pendek. Nah, nanti dia lepas, hijau bisa masuk. Untuk jangka pendek, bukan untuk jangka panjang, karena memanfaatkan pantulan kecilnya. Yes. Itu bisa. Karena apa? Ya karena asing sudah masuk, sudah ada doanya. Gitu. Betul Mas Rizal? Ya, seperti itu Mas Pur. Ya. Dan ada lagi tadi yang alhamdulillah di Pegas dan WSKT. Pegas selamat, mantap, jiwa. Ini kemudian ada WSKT juga. Ini direkomendasi waktu di sini. Kenapa sih rekomendasi? Karena ini menarik. Kenapa kami rekomendasi? Ini enak ini. Dia turun. Terus beberapa hari sideways di atas MA20 ini yang hijau. Ini MA20 hijau. Gini tok. Tembus nggak jauh. Jebol nggak jauh. Di sini tok. Dan akumulasi di sini masih menarik. Tembus dia. Dan memang hari ini memang semua konstruksi jaya semua. Ika naik tinggi, ADHI, suaranya Mas Kemali tadi, SKT, Wika, DP, TPP. Bahkan yang anak-anaknya pun gitu, WG, anaknya tinggi, terus PPRO, anaknya PTPP juga sama. WBSP itu. WSBP. WBSP apa WBSP? WSBP ya? Wah, WSBP, wah ini cakep juga nih. Hari ini kompak, konstruksi kompak. Naik, selamat teman-teman. Tadi ada lagi satu yang belum terjawab, mana ya? Sebentar, Wim, Kevin, udah MREI. Wah, MREI apa Mas? MREI Mas. Nah, ini untuk Pak NS Rahmat Sapena. Saham penyakit jantung ini. Ini serem. Ini Mas siapa siapa ya? Mas tadi siapa ya? Mas siapa ya? Mas Rahmat Sapena. Kalau jenengan sudah lihat YouTube-nya Profita, saham-saham yang layak dihindari, maka saham ini adalah saham yang layak dihindari. Ciri-cirinya adalah banyak tanda minusnya, Mas, di chatnya, Mas. Nah ini, itu yang ditunjukkan Mas Rizal itu. Jadi kalau saham-saham seperti itu lebih baik dihindari, Mas. Meskipun beritanya bagus, meskipun doanya bagus, tapi kalau sudah punya riwayat seperti itu lebih baik dihindari untuk keamanan ya.
Karena kalau saat melogikan itu seperti dia udah punya riwayat penyakit jantung, gitu kan? Gitu, udah ada riwayat penyakit jantung gitu kan. Nanti dibuat malam pertama jantungnya malah masuk rumah sakit, gitu kan? Baru ciuman udah jantungan masuk rumah sakit, ya Mas Rizal ya? Kurang lebih seperti itu. Kurang bisa. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Ahmad pertanyaannya. Kemudian next tadi udah semua teman-teman semuanya Mas Pak. Wah, mantap. Masih Mbak Aan ya atau Pak Aan ini. Mas Adi ini target berapa Mas? Bu Rini TUMG. Mas Adi ini target berapa Mas? Kalau saya menentukan target dari resisten aja Bu. Crossline. Ini ADHI secara teknikal sudah sampai di resisten sini. Ada sampai di resisten. Kenapa? Ini kan sideways. Nah, jadi stokastik di atas, Bu. Stokastik di atas. Jadi secara teorinya sudah jenuh beli. Mahal. Udah mahal. Ini nanti targetnya dia itu resisten dekatnya lagi di sini kurang lebih di area 1190. 1190. Nah, ini udah nyampe resisten ya. Ini ya, udah nyampe resisten ya sini ya. Udah nyampe resisten. Kalau break cakep, pindah lantai dia. Naik ke lantai berikutnya. Tapi kalau mantul ya sama seperti ini. Berarti kalau misal dia nggak kuat, berarti ya itu tadi teori bola bekel. Teori bola bekel gini berarti. Kurang lebih gini ya. Set kalau nggak kuat ya gini. Mungkin ya secara teorinya. Tapi kalau kuat dia cakep bisa sini, mungkin ke sini mungkin ya. Ini kalau kan orang-orang sini gampang. Itu ini udah nyampe resisten di pertama di sini. Next di sini 1190. Kalau dibicara target secara resisten, support resisten gitu. Itu Bu Rini. Kemudian Nambah Mas. ADHI. Tadi udah saya sempat saya singgung sama Mas Kemal waktu saya jawab Mas Kemal. Tadi saya namanya ADHI. Jadi kalau mau pakai support resisten itu sampaikan tadi Mas Rizal. Tapi kalau sudah punya harga bawah kayak Mas Kemal tadi yang beli udah sebulan ini, maka langkah yang paling bijak menurut saya adalah ngikutin Bollinger, ngikutin Tarsan. Tarsan. Nah, ini meskipun sudah di atas si stokastik, tapi kalau ngomongin Bollinger, dia belum pernah lepas merah 2 berturut-turut. Lihat mana? Belum ada. Belum ada. Merah, hijau, merah gitu kan. Gitu Mbak siapa tadi yang nanya? Mbak Tobu atau Mas? Bu Rini. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau pakai Bollinger tadi, kalau pakai resisten tadi 190-an, kalau pakai Bollinger nggak ada resisten Bu, nggak ada target resisten. Tapi targetnya ikutin Bollinger aja. Kapan si Tarsan itu jatuh lepas 2 berturut-turut? Kayak Juli tengah, kayak di Mei tengah itu ya Pak? Mei tengah ini kan ada nih 2. Ini. Hijau. Ya, kurang lebih ini. Bulan Mei tengah ada juga itu. Mei tengah. Nah, ya. Yes, ini. Nah, itu. Ini betul. Jualnya di situ jualnya. Nih, sini. Ini jual. Yes. Itu seperti itu. Tapi sekali lagi itu tergantung tipikal masing-masing. Ya, tidak bisa disamakan. Setiap orang punya style beda-beda. Saya sekali lagi selalu bilang di YouTube Profita pun saya bilang kita menghargai setiap cara atau cara analisa siapapun gitu kan. Tetapi prinsipnya teman-teman punya dasar gitu loh. Punya dasar. Tapi jangan ikut-ikutan, ada dasarnya. Kenapa dijual? Oh, karena sudah resisten. Oh, itu ada dasarnya, silakan. Kenapa dijual? Stokastik di atas, ada dasarnya. Kenapa kok dijual? Karena udah lepas Bollinger sudah berturut-turut, ada dasarnya. Jangan sampai kenapa dijual? Ya karena Mas Rizal disuruh jual, nah itu ya nggak pas gitu loh.
Karena kata Mas Rizal, jangan katanya sendiri-sendiri, karena meskipun Profita ngasih rekomendasi itu tetap tanggung jawab masing-masing gitu loh. Karena kita kan sifatnya hanya memberikan kode saja. Rezeki wis ora sing ngatur. Gitu sih kurang lebih. Yap. Disclaimer on lah ya. Disclaimer on lah istilahnya. Paling gampang disclaimer on gitu. Ya paling gampang disclaimer on. Nah, terima kasih. Ada yang ini Mbak Yuyun mau ngomong, mungkin ini promote panelis. Ada lagi siapa yang mau ini jadi panelis? Monggo, silakan teman-teman. Kalau tidak ada, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Pak M. Sofizian dari Bali. Raja Mas, kemarin ekspor dari Rabu. Sip. Selamat, Pak. Kemarin udah naik. Oh, yo. Mantap ya, Raja nih. Selamat ya, Mas. Ini satu kali lagi kalau sudah punya Raja, kalau sudah dijual selamat, boleh antri lagi atau nunggu lagi di bawah, atau boleh tinggal ngikutin bowlingnya Raja. Ini misalnya merah 2 kali berturut-turut seperti ini contoh. Contoh seperti ini. Gitu. Kemudian masih banyak lagi teman-teman, tapi sayang sekali diskusi kayaknya ini serius, ini diskusinya malam ini seru banget teman-teman. Entah ini seru beneran atau hanya perasaan saya. Mudah-mudahan seru beneran. Perasaannya Mas Rizal gitu. SPRA, transaksi besar di nego. Oh ya, SPRA ini jangan. Kalau transaksi besar di nego, no jangan. BPCA dong. Cek dulu mas. SPRA Mas. Hari ini ya, Mas Agung ya. SPRA. Coba aja dicek apa itunya, apa namanya, candle-nya. SPRA. SPRA SUPR kali. Ini bukan SUPR apa SPRA? Kalau SPR nggak ada, Mas. Mungkin ini kali. Super solusi. Mungkin ya. Nah, ini serem ya. Wah, ini serem juga ini. Serem. Super. Nah, ini kan. Saham super, ini saham serem. Dari chartnya aja udah ya, skip ya. Banyak minus dari ini, terus super. Nah, ini Mas coba cek negonya Mas, cek negonya Mas. Hari ini ya. Ini sekali gini aja ya. Nanti selanjutnya minggu depan berarti ya. 2 minggu lagi. Siap. Waduh, bentar chargerku. Bateraiku habis. Ayo. Lali. Wah. Nah, ini kalau saya lihat saham seperti ini mending skip aja. Karena mereka jualannya di nego. Di sini ada akumulasi, pura-pura akumulasi. Wah, dikit, tapi kok di sini di pasar nego jualannya sampai 10.000 lot. Ini apa? 16M. Sama. Buy value 16M. Mas Pur mau nambahin? Enggak, jadi kalau SUPR, kalau dari chartnya sudah tidak menarik. Artinya tidak menarik itu untuk seorang seperti saya ya. Sekali lagi disclaimer, itu untuk orang seperti saya, kalau saya lihat chart seperti itu sudah nggak tertarik. Terus dari ilmu bandarmologi, itu nego itu nggak pernah dihitung. Kenapa? Karena nego itu pasti adalah orang-orang yang punya kepentingan. Kita nggak tahu kepentingannya apa. Coba harganya berapa, Mas? Coba Mas, harga kiri berapa SUPR, Mas? Chartnya, Mas. 4.800. Coba 14.000, Mas. Apa? 14.800. Ya, coba lihat itunya, Mas. Lihat complete book masih ada nggak? Nggak ada complete book ya. Coba lihat volumenya, Mas. Berapa ini, Mas? Berapa apa namanya? Oh, ini udah, masih. Nah, ini, Mas. Ini Mas tadi Mas Agung ya. Mas Agung. Kenapa tidak menarik? Yang pertama tadi nggak menarik. Yang pertama dari saya adalah satu, chart udah nggak menarik. Yang kedua, meskipun ada transaksi nego sampai 16 miliar, tapi ternyata di pasar biasa itu hanya 2,1 miliar. 2,1 miliar, Mas. Angka ini saya tidak pernah rekomendasikan kita beli saham dengan transaksi yang kecil, Mas.
Saya nggak pernah rekomendasikan itu. Makanya kalau teman-teman lihat di channel Profita, selalu ada kata-kata transaksi di atas 5 miliar. Nah, karena saham-saham di bawah 5 miliar itu berpotensi nanti tiba-tiba volume hilang, Mas. Kita bisa beli, nggak bisa jualan. Yes. Itu sih. Jadi ini sama dengan tadi Mas Rahmat, apa tadi SKPNS tadi. Jadi ini contoh chart saham yang menurut saya itu tidak layak dibeli. Menurut saya loh ya, sekali lagi menurut saya loh ya. Menurut saya yang seorang swinger, seorang yang nggak pernah mantengin laptop setiap saat. Itu sih. Siap. Oke, terima kasih Mas Rizal. Oke, terima kasih teman-teman. Ini masih ada BCA dan INKP. Mudah-mudahan kita masih sempat bertemu lagi. Kalau 2 minggu lagi ya, bahas NKP dan BPCA dan semua. Teman-teman, adakah masukan kita minggu depan mau bahas apa? Ataukah seperti ini lagi, bahas kode saham lagi atau bahas apa? Adakah masukan? Atau mau bahas like isu atau bahas apa? Silakan. Ada masukan, ada usul? Sebelum saya tutup, sebelum ditutup sama Mbak Intan. Silakan teman-teman. Mbak Intan moderator nggak ada suaranya Mas Rizal ya? Belajar. Mbak Intan tuh lagi belajar. Lagi rame bentar, Mas. Oh, lagi belajar. Window dressing. Window dressing, oke. Wah, minggu depan kita minta Bu Ilmi untuk bahas window dressing, Mas. Wih, Ya, nanti berarti minggu depan Bu Ilmi, Mas Kenzi Paramanda nanti bahas window dressing. Nanti kita minggu depan waktunya Bu Ilmi untuk bikin window dressing. Top. Oke. Please. Oke, Pak Andika request. Please. Oke, Bu Ilmi mau sampaikan? Mau sampaikan Bu Ilmi? Oke, Mas Rizal, cukup. Monggo, saya kembalikan kepada Pak Purnomo Soni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangennya aku sama Bu Ilmi, udah berapa purnama nggak ngobrol sama Bu Ilmi. Cuma sekali absen saya. Pak Pur, window dressing aku nanya, bukan mau apa. Kenapa harus aku yang ya minggu depan. Nanti kita lihat ada window dressing ada apa nanti kita bahas. Kita masih punya materi satu, ngitung saham IPO, ya Mas Rizal ya. Lanjutannya kemarin Kang Ratno ya Mas Rizal. Betul. Oke. Cukup ya teman-teman. Terima kasih teman-teman BCA. Sekilas sebentar. Bisa sekilas tinggal ikutin Bollinger aja. Sama seperti NKP. Kalau sudah punya, ikutin Bollinger atas aja. Nunggu 2 kali merah berturut-turut, saya lepas. Kemudian breeze itu secara ini udah menarik juga. Udah di spot Mas. Ini udah di spot, ini breeze, udah keren. Kalau stokastik di bawah, udah cakep. Semoga nggak keterusan ikut Bollinger bawah aja. Ini Bollinger udah menyempit, udah di support, sideways, stokastik di bawah, gitu. Nah teman-teman, semoga bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih masukannya, terima kasih waktunya sudah mau menyempatkan di sesi sebelumnya. Ada yang sedang ngomong, ada yang sedang les privat, dan jauh-jauh teman-teman sudah mau menyimak diskusi malam ini. Oke Mas Pur, ada yang mau tambahin? Sudah tidak menarik. Terima kasih Mas Rizal. Terima kasih Mas Pur, terima kasih Mbak Intan, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. See you next time. Terima kasih. Assalamualaikum. Monggo Mbak Intan, waktu saya kembalikan ke Mbak Intan. Terima kasih Mas Rizal. Alhamdulillah ini seru banget ya Mas Rizal. Seru. Seru banget. Iya, untuk acara malam ini kita tutup ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sebentar Mbak Rizal, Mbak Intan, sebentar Mbak Intan. Iya Mas Pur. Mengingatkan kepada teman-teman, kita acara seperti ini akan rutin setiap Jumat pertama dan Jumat ketiga. Jadi setelah kita seminggu trading, kita evaluasi, kita diskusi Jumat malam, malam pertama sama malam ketiga. Nanti kita temanya akan beragam. Kemarin kita bahas IPO, mungkin besok bahas IPO. Hari ini kita bahas saham unggulan Profita gitu kan. Nanti
besok Mbak Intan mungkin bikin materi tentang cara bikin FDN atau apa segala macam. Ingatkan itu Mbak Intan. Ya, terima kasih Mas Pur. Ya, terima kasih untuk semuanya. Semoga bisa ketemu untuk di lain waktu di ruang diskusi Profita selanjutnya ya semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Mas Rizal. Terima Terima kasih. kasih.